Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang sistem pintu air dam otomatis berbasis logika fazi. Dengan anggota kelompok, saya Utari Sanaba dengan NRP 1108111043. Selanjutnya, Saya Ferry Arianto dengan NRP 11 10 18 10 37. Saya Nadia Rizky Putri dari NRP 1111046. Nah, latar belakang dari judul tadi yaitu Indonesia sebagai salah satu negara dengan curah hujan yang tinggi, memerlukan suatu sistem terintegrasi pada waduk, bendungan, atau dam yang dimiliki untuk mencegah banjir. Dengan sistem terintegrasi, waduk dapat bekerja secara optimal dalam pencegahan banjir. Saat ini, banyak dari waduk yang ada masih menggunakan manusia sebagai pengontrol bukaan pintu air atau masih secara manual. Hal inilah yang dirasa kurang efisien. Maka dibuatlah suatu sistem yang terintegrasi dengan kondisi aktual pada waduk dan perkiraan cuaca, sehingga pintu air pada waduk dapat bekerja lebih efisien. Nah, berikut merupakan diagram kerjanya, yang mana inputnya yaitu terdiri dari dua elemen yang terdiri dari tinggi air dan prosentase dari presipitasi. Tinggi air ini datanya diambil dari Waduk Karangkates, sedangkan prosentase presipitasi ini merupakan kadar uap air pada udara. Yang kemudian dua input ini dibentuk menjadi rule dengan fuzzy logic, yang mana tinggi air terdiri dari 3 membership function dan presipitasi terdiri dari 5 membership function, sehingga rule-nya terdiri dari 15. Nah, kemudian output dari dua input tersebut yaitu berupa persentase bukaan dari pintu air dam. Nah, berikut contohnya yaitu data perkiraan cuaca di daerah Surabaya untuk presipitasi. Dapat dilihat presipitasinya itu 11%. Yang mana presipitasi itu kan terdiri dari 0 sampai 100% range-nya. Di sini kami menggunakan 50 sampai 100% yang mana nanti akan dibagi berdasarkan 5 membership function. Next. Nah, 5 membership function dari inputnya yaitu hujan sangat lemah, hujan lemah, normal, hujan deras, dan hujan sangat deras. Nah, untuk diagram membership function sebagai berikut, di mana di sini untuk presipitasi air menggunakan 0 sampai 100%, di mana 0 dan sampai 50 untuk tidak hujan, dan di atas 100 sudah menunjukkan hujan, di mana di sini representasinya menggunakan segitiga berjumlah 3 dan trapesium bahu terbuka kanan dan kiri sebagai derajat keanggotaan. Selanjutnya yaitu diagram membership function untuk ketinggian air, di mana menggunakan representasi segitiga 1 dan bahu kanan kiri untuk rendah dan tingginya sebagai derajat keanggotaan. Next. Berikut merupakan tabel membership function, di mana di sini dapat dilihat bahwa ketika curah hujan sangat lemah dan tinggi air rendah, maka dapat diketahui bahwa outputnya yaitu nomor 1, 10% sangat sedikit. Di sini pintu airnya akan dibuka sangat sedikit. Lalu selanjutnya ketika misalnya curah hujannya dalam keadaan normal dan dalam tinggi airnya sedang, maka outputnya yaitu nomor 3 cukup, di mana pintu airnya ini akan terbuka cukup sebanyak 50%. Untuk misalnya untuk yang sangat deras, curah hujan sangat deras dan tinggi airnya sangat tinggi, maka di sini outputnya menunjukkan angka 5, di mana angka 5 ini mencapai 90%, yang nantinya pintu air akan terbuka sangat lebar. Next. Berikut merupakan program yang kami buat.
di mana presipitasi kita masukkan secara manual melalui text box, lalu akan dihitung apakah mengikuti bahu kiri, ketika yang di tengah, ataukah bahu kanan. Begitu juga dengan ketinggian air. Berikut merupakan list minimum inference yang kita gunakan, di mana jika menggunakan nilai minimal, maka nilai terkecillah yang akan kita ambil dari nilai rendah atau sangat lemah berikut. Sedangkan rule base ini mengacu pada tabel yang telah kita buat sebelumnya. Berikut merupakan tampilan GUI dari program yang kami buat. Ini merupakan salah satu hasil percobaannya. Dan berikut merupakan tabel hasil percobaan. Akan kami lakukan juga sedikit simulasi dari percobaan program. Seperti ini percobaan programnya. Jika kita mengacu pada hasil percobaan sebelumnya, maka bisa kita coba jika nilai presipitasinya 65 dan tinggi air 25, maka pintu airnya akan 18. Mengapa 18? Karena presipitasi 65 bernilai cukup kecil. Jika dilihat dari sini, presipitasi 65 menunjukkan hujan sangat lemah, namun air yang ada pada bendungan sangat tinggi, sehingga bukaan pintu air juga tidak terlalu kecil, tapi terbuka juga cukup agar air tetap mengairi irigasi tersebut. Salah satu kekurangan dari logika fuzzy ini menurut kami ialah dari sisi perakiraan cuaca yang didapat dari data BMKG. Seperti kita ketahui, perakiraan cuaca yang ada di Indonesia belum bisa akurat negara Jepang ataupun Korea Selatan, di mana jika BMKG setempat menyatakan hari ini hujan, maka kemungkinan hujan sangatlah besar, berbeda dengan di Indonesia. Namun jika BMKG dapat memiliki data yang sangat akurat, maka kami merasa logika fuzzy ini akan sangat berguna di banyak waduk atau bendungan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.